Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, salah satu peristiwa besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin adalah Isra Miraj. Bahkan peristiwa Isra Miraj ini telah diabadikan di dalam Al-Quran. Saat mengetahui akan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan berkunjung ke langit, para malaikat pun ketakutan. Mengapa malaikat takut saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit? Benarkah saat Isra Miraj ada malaikat dihukum karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa bagikan kepada sahabat ataupun keluarga kalian. Malaikat sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang selalu taat dan tak pernah sekalipun mereka membangkang atas semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Salah satu bentuk ketaatan malaikat adalah ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, walaupun malaikat sempat tidak setuju dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Bukti para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Quran Surat Sad ayat 73. Siapa yang membangkang, akan merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dialami langsung oleh Azazil, yang merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Bukti malaikat adalah makhluk yang takut, juga diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika itu, ia sedang bercerita kengerian neraka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril sampai menangis ketakutan. Tak hanya malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut bersedih. Percakapan keduanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Bagaimana aku tak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu, Allah yang Maha Mengetahui. Kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Ketakutan dan kesedihan mereka pun berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan firman-Nya. Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Bukti para malaikat juga merasakan ketakutan terjadi saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peristiwa bersejarah adalah Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan mengendarai burak. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Pada peristiwa Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani malaikat Jibril menuju langit pertama. Saat sampai di langit pertama dan hendak masuk, Jibril ditanya. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan pintu langit pertama sampai langit ketujuh. Malaikat yang bertanya itu pun membuka pintu dan mengucapkan selamat datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berada di langit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi para nabi tingkatan langit yang berbeda-beda. Salah satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan, Rasulullah mendapatkan saran dari Nabi Musa alaihi salam perihal perintah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus bolak-balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihi salam. Dan pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikitpun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, dan para malaikat digambarkan merasa ketakutan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan sebuah perintah di langit, para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, 'Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?' Jibril menjawab, 'Tentang kebenaran, dan Ia Maha Tinggi lagi Maha Besar.' Lalu, para pencuri berita langit, yaitu setan, mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit itu, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tak hanya itu, bahkan ada satu malaikat yang sampai sayapnya dipatahkan, karena tidak memberi hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukumnya dan mengasingkan malaikat tersebut. Kisah lengkapnya diabadikan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karangan Imam Al-Ghazali. Tak hanya sayapnya saja yang dipatahkan. Kejadian ini pun sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasana.
Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat, dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Kaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Malaikat itu meminta tolong, lalu aku berkata, "Apa salahmu?" Ia berkata, "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Miraj, lewatlah kepadaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini, seperti yang kau lihat." Malaikat itu menjelaskan penyebab ia diasingkan. Ia terus menangis, dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Malaikat Jibril pun mencoba mencari pertolongan, atau bisa membantu malaikat yang malang itu. Malaikat Jibril pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Perihal malaikat bersolawat, dalam Al-Quran pun telah diabadikan. Sesungguhnya, Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Solawat itu sebagai pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Ia berkata, bersolawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan Nabi. Bila Nabi membutuhkan solawat, tak ada kebutuhan terhadap solawatnya malaikat yang bersamaan dengan solawatnya Allah kepada Nabi. Solawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap Nabi, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zatnya, sementara Allah tidak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap Nabi dari kita, dan untuk Allah memberikan pahala bagi kita atas pengagungan tersebut. Sahabat Islam, malaikat memang makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan. Mereka tak pernah membangkang ataupun menolak tugas yang diberikan. Sebab jika membangkang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman, seperti yang terjadi pada malaikat yang tak hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pada saat Miraj, para malaikat ketakutan. Jika kalau kita yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang akan kita lakukan? Semoga kita selalu dicintai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak. Wallahu a'lam bishawab.